Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Sedang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan membaca dan mendasarkan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kita akan baca untuk bergantian nats firman Tuhan ini. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membaca nats yang genap bersama-sama. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah tundukkan hati kita, bawa segenap pikiran, perasaan dan kehendak kita dengan hati yang bersyukur datang kepadanya. Dia Tuhan yang melindungi kita, Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah-Nya yang besar oleh Yesus Kristus. Dan kiranya kuasa Roh yang kudus menyertai kita sepanjang ibadah awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkaulah jaminan dalam hidup kami. Kasih-Mu menjadikan kami indah dan berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
Aku Bapa, ku bersyukur padamu, ya Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali katakan, Tuhan, bersyukur kepadamu. Ku bersyukur padamu, ya Tuhan yang mengasihiku. Jaminan hidupku, hati-hatimu ada bagiku. Bapakku bersyukur padamu, ya Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami percaya, Tuhan, jika Engkau berkenan membawa setiap kehidupan kami menjadi sesuatu yang berharga, menjadi perkakas yang patut, yang menjadi dambaan hati Tuhan, perkenanan hati Tuhan, sehingga kami melihat Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan melalui setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hati dan bawa segenap hidupmu datang kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan untuk memberkati kami. Untuk itu jemaat, marilah sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Berkenan damai dan sukacita Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh pulang dan membawa sukacita Tuhan yang penuh mengalir dalam kehidupan kami. Menyerahkan setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Seluruh pelayanan pagi hari ini dan jemaat Tuhan, kiranya terima berkat dengan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan
Di dalam nama Yesus menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, biarlah yang siap untuk terima berkat Tuhan. Kita akan bersama berkata, amin, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya, silakan dulu Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Saya percaya bahwa kekuatan dan semangat kita hanya berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita pujikan sukacita surga. Haleluya. firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Sebab firman-Mu yang menuntun kami dalam kebenaran dan sanggup menopang hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami hanya kepada-Mu, sebab kami tahu rancangan yang ada pada-Mu adalah rancangan yang baik, dan Engkau akan dalam hidup kami Tuhan, menjadikan hidup kami damai dan penuh sejahtera dan senang di dalam Bapa. Terima kasih. Inilah hidup kami
percaya padamu, percaya kuasa-Mu menyelamatku. Ku percaya padamu Yesusku, percaya marilah kita ketundukkan hati kita untuk kita akan dengarkan firman-Nya. Biar nanti Bapak Pendeta Sukata akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami boleh kembali untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan boleh masuk di dalam satu kehidupan kami yang paling dalam, yaitu untuk meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu, supaya firman ini boleh menjadi satu dengan Roh Kudus, membawa kami untuk hidup melekat dengan Engkau lebih dalam dan dalam lagi. Biarlah kehidupan kami semakin kuat dalam menghadapi situasi, kondisi yang nyata kami alami di dalam kehidupan ini. Tetapi kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami boleh kuat, bersama dengan Engkau kami dapat mampu karena Engkau yang memampukan kami. Biarlah pada kesempatan yang indah saat kami mendengar firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini, firman itu boleh mendapat tempat di hati kami yang paling dalam, bertumbuh dan menghasilkan buah sampai 100 kali ganda di dalam kehidupan kami, supaya benih firman, benih kekekalan itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kami untuk memberi kemampuan kepada kami, memberi kekuatan kepada kami. Biarlah kami mampu untuk menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan yang baru. Dan setiap kami yang mendengar juga Engkau berikan dengan urapan yang baru, sehingga apa yang disampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bagi jemaat yang hadir pada pagi hari ini diberkati dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh bersama untuk pagi hari ini kembali kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah akan Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini mengejar damai sejahtera. Sebuah tema yang luar biasa penting bagi kita diingatkan di tengah kehidupan zaman, situasi, kondisi yang berubah. Bahkan situasi kondisi yang tidak menentu, sulit untuk diprediksi dengan pikiran, bahkan ilmu pengetahuan pun sulit untuk dapat memahami dan mengerti apa yang sedang terjadi dengan kehidupan di zaman ini. Respon dan tanggapan yang benar, yang baik akan bisa menentukan di mana kita bisa untuk berdiri teguh, kokoh, kuat, atau sebaliknya kita akan menjadi goyah, bahkan bisa menjadi lemah, bahkan akhirnya menjadi kalah. Hari-hari ini dunia sedang berlomba dengan kehidupan yang menurut ukuran bisa dikatakan yaitu materi.
Katanya uang segalanya. Uang bisa untuk mengatur semuanya. Bahkan uang bisa menjadi raja, bahkan penentu kehidupan. Sehingga hari-hari kita bisa melihat bagaimana orang berjuang untuk mencari dan mengumpulkan harta, keuangan sedemikian rupa. Pertanyaannya, apa salah? Dan ini tanda tanya besar untuk kita bisa renungkan. Hari-hari ini juga dunia sedang dikejar dengan teknologi, pengetahuan yang sangat modern dan tinggi. Si kecenderungan manusia untuk lebih dekat dengan pengetahuan dan teknologi. Bahkan hari-hari ini bagaimana internet berkuasa atas kehidupan manusia. Mulai dari anak kecil sampai dewasa, bahkan mbah-mbah pun ya hidup di dalamnya. Sehingga salah satu dunia dan bisnis untuk internet itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan orang rela untuk tidak makan pun asal bisa beli kuota. Dan juga bisa pegang HP untuk melakukan sesuatu aktivitasnya. Bahkan anak-anak kecil pun gampang sekali untuk bisa sekarang untuk menjinakkannya supaya tidak rewel dan tidak nangis. Sudah dipegangnya HP, pejat, sudah itu tidak saja bermenit, berjam pun betah dan bertahan di situasi itu, dan orang tua akan menjadi juga nyaman. Sudah, anakku enggak rewel, enak ya, enggak repot, sudah mereka beraktivitas dalam situasi yang seperti itu. Pertanyaan kembali, apakah itu juga salah? Dan itu merupakan tanda tanya besar untuk kita renungkan. Kita tidak mau berkatanya salah atau tidak, tetapi kita akan berpikir itu sebuah keadaan realita yang kita hadapi. Di tengah situasi kondisi juga yang hari-hari ini, pandemi COVID-19 yang luar biasa, grafiknya tidak saja naik, tetapi juga naik turun dan sulit untuk diprediksi. Sehingga mulai besok tanggal 14 di Jakarta secara khusus PSBB kembali diberlakukan. Artinya berbalik kepada situasi yang lama yang pernah dikerjakan. Artinya apa? Bahwa yang terjadi hari ini bukan lebih baik, tetapi justru menjadi lebih buruk. Sehingga PSBB itu harus diperlakukan, ada di dalamnya. Belum lagi mungkin di Jawa Tengah, di Semarang, di Ungaran dan di sekeliling kita. Hari ini begitu banyak orang ada dalam kehidupan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang sangat dahsyat. Yang berdampak kepada salah satunya adalah kehidupan dalam iman kepada Tuhan menjadi renggang. Bahkan juga damai sejahtera itu menjadi berkurang. Sehingga tidak lagi kehidupan yang tenang, yang nyaman. Ada dan dialami dalam kehidupannya. Tapi saat demi saat, waktu demi waktu selalu dihantui dengan was-was, khawatir, ketakutan. Dan muncul, dan memang tidak bisa dipungkiri, itu ada di sekeliling kita. Mungkin banyak saudara di sekeliling kita juga mengalami penderitaan dan kondisi. Dan itu beralasan dan membuat kita untuk menjadi takut dan gentar. Maka tema pada minggu ini menjadi sesuatu yang baik, yang penting untuk kita bisa renungkan. Untuk itu mari kita akan bersama untuk mendasari apa yang menjadi bagian firman Tuhan pada hari ini. Kita baca surat Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-19. Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-19. Surat Roma pasalnya yang ke-14, kita akan membaca bersama-sama ayatnya yang ke-19. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3.
Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats ini pendek, tetapi memberikan sebuah pemikiran yang kuat untuk kita bersama renungkan. Agar di tengah situasi dan kondisi yang sulit ini, kita mampu untuk tetap kokoh dan berdiri di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Paulus menulis surat ini kepada orang-orang yang ada di Roma dengan satu pengharapan agar orang-orang yang ada di Roma mampu bertahan menghadapi kehidupan yang sulit, menghadapi tantangan yang berat, menghadapi situasi yang sangat dan bisa mudah menggoncangkan. Namun harapan Paulus kepada gereja yang ada di Roma, harapan Paulus kepada orang-orang yang percaya yang ada di Roma, mereka tetap senantiasa ada di dalam kekuatan Tuhan, ada dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Maka salah satu hal yang Paulus harap dan Paulus minta kepada orang-orang yang ada di Roma, dalam ayat yang ke-19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa saudara? Damai sejahtera. Yang kedua, dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi harapan yang pertama, agar orang di Roma hidup mengejar perkara hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua, supaya mereka mengejar apa yang disebut dengan kehidupan yang bisa mendatangkan sebuah kondisi yang baik, itu saling membangun ada di dalamnya. Ketika saya membaca nats ini, maka kita renungkan, mengejar damai sejahtera, cari damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani kata shalom yang dipakai untuk damai sejahtera. Lalu dalam bahasa Yunani sebenarnya dipakai kata irene. Dua kata ini sebenarnya memiliki sebuah pengertian yang sangat sederhana. Bisa sehat walafiat, utuh, keadaan atau kondisinya baik. Bisa dikatakan ada dalam keadaan yang tenang dan aman serta nyaman. Jadi ketika orang berkata shalom, keadaan baik, sehat walafiat, kondisi yang utuh, ada ketenangan, kenyamanan, dan keamanan yang datang dan melingkupi kehidupan, dan itu datang ada di dalam hati kita. Jadi damai itu turun ada dalam hati kita. Damai itu datang melalui kehidupan, yaitu hati kita. Ada kondisi yang membuat kita menjadi tenang, nyaman, dan aman. Ada keadaan yang sehat, yang walafiat. Ada kondisi yang utuh, yang tidak berkekurangan dalam pengertian yang hilang atau yang berkurang. Dan ada situasi yang baik, yang melingkupi ada dalam kehidupannya. Maka damai ini bisa digambarkan, ada sepasang burung. Dia yang tinggal di sebuah batu karang yang ada di tengah-tengah lautan atau pantai, di mana ombak yang menerpa begitu rupa batu karang itu, membasahi akan batu karang itu. Namun sepasang burung ini tenang tinggal di dalamnya, tidak mempedulikan ombak yang menerpa, tidak mempedulikan keadaan yang sedang dihadapi, sebab burung ini begitu percaya bahwa di tengah-tengah kondisi goncangan, di tengah-tengah situasi yang begitu sulit itu, batu karang itu mampu memberikan perlindungan, kekuatan, dan
kenyamanan di dalam kehidupan burung-burung ini. Maka ketika pelukis itu diundang kepada raja, sebab raja memberikan sebuah sayembara tentang damai sejahtera. Ada yang menggambarkan pegunungan dengan hamparan sawah yang begitu luar biasa. Ada yang menggambarkan bagaimana sebuah rumah yang dibangun tinggal di atas sebuah tempat yang teduh, yang rimbun dengan tanaman dan tumbuhan. Tetapi ketika seorang daripada pelukis ini diundang, karena dia mendapatkan sebuah apresiasi raja untuk menjadi pemenang dan juara, mengatakan, kenapa engkau membuat menggambarkan damai sejahtera dengan kondisi yang seperti ini? Lalu pelukis itu berkata, situasi boleh menggoncang, kondisi boleh menendang, tetapi sepasang burung ini tinggal tenang di tengah situasi yang sulit, karena ada batu karang sebagai tempat perlindungan yang tenang dan aman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara damai sejahtera sesuatu hal yang penting ada dalam kehidupan kita. Bicara damai sejahtera sesuatu yang sulit untuk bisa diukur dengan hal-hal ukuran duniawi ataupun materi. Bicara damai sejahtera ada sesuatu yang sangat-sangat rahasia. Sesuatu yang secret yang Tuhan boleh anugerahkan itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi hal ini juga yang diingatkan juga oleh Rasul Paulus kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Coba kita akan bandingkan nats ini. Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Paulus berkata demikian. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus apa saudara? Memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah apa? Dipanggil menjadi satu tubuh dan apa? Bersyukurlah. Mengejar damai sejahtera itu merupakan harapan Tuhan, kehendak Tuhan. Paulus berkata itu salah satu panggilan Tuhan untuk hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup ada di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu Tuhan sediakan, damai sejahtera itu Tuhan anugerahkan, damai sejahtera itu Tuhan sendiri boleh karuniakan itu kepada kita. Karena kita percaya bahwa Allah itu sumber damai sejahtera. Dalam Roma pasalnya yang ke-15, kalau kita baca ayat yang ke-33, dikatakan demikian. Roma pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-33. Roma 15 ayat yang ke-33. Allah sumber damai apa saudara? Sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi Tuhan itu sumber damai sejahtera. Dia sumber damai sejahtera, artinya dia Tuhan yang menyediakan. Dia Tuhan yang memberikan, dia Tuhan yang menganugerahkan, dan dia Tuhan mengaruniakan. Menyediakan, mengaruniakan kepada siapa? Yaitu kepada kita sebagai orang yang percaya. Maka Paulus berkata kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Supaya kita ada di dalam damai sejahtera. Pertanyaannya banyak orang berkata damai sejahtera yang seperti apa dikatakan damai sejahtera di dalam Kristus. Kalau itu benar, maka kita bisa melihat apa yang menjadi perkataan para gembala liat. Ini yang membedakan saudara dan saya dengan mereka yang ada di luar Kristus. Kita lihat kembali berita dalam Lukas pasalnya yang kedua. Saya ingin kita akan lihat dalam bagian nats firman Tuhan ini. Lukas 2 ayat yang ke-14.
Mari kita akan baca bersama-sama. Pesan daripada gembala, apa yang dikatakannya. Mari kita baca bersama Lukas 2 ayat 14, 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan apa? Damai sejahtera di mana? Di bumi, di antara siapa? Saudara dan saya yang apa? Berkenan kepadanya. Jadi bicara damai sejahtera itu sesuatu yang pasti. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan. Dan saya mau katakan damai sejahtera yang terbesar, yang sempurna itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan itu sudah disediakan kepada kita. Dan itulah yang disampaikan oleh malaikat ketika boleh mendengar berita kelahiran Yesus. Dan apa yang menjadi berita malaikat itu salah satunya adalah dikatakan kepada para gembala, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka lihat, siapapun mereka yang datang di kandang domba Betlehem, yang datang bertemu dengan Yesus, yang datang berjumpa dengan Yesus, maka lihat ditandai damai sejahtera itu tinggal dan memerintah. Sehingga kita lihat seorang Simeon. Apa yang dikatakan? Coba kita lihat dalam Lukas pasal 4, ini salah satunya. Ya, kita lihat para gembala, kita lihat para majus, kita lihat Maria dan juga Yusuf. Tetapi juga kita bisa melihat bagaimana seorang Simeon. Lukas pasalnya yang kedua, lihat di dalam bacaannya, ayat yang ke-20. Saya mulai baca dari ayat yang ke-25 terlebih dahulu. Lukas 2 ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepada Simeon telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya ayat 20. Yang ke-8 mari kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-29 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekarang Tuhan, bukanlah hambamu ini apa? Pergi dalam apa saudara? Damai sejahtera sesuai dengan firman. Maka benar apa yang menjadi harapan Paulus. Panggilan hidup dalam damai sejahtera. Mengejar damai sejahtera. Itu bukan hanya slogan, itu bukan merupakan harapan, tetapi itu panggilan hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi percaya Yesus, hidup dalam Yesus Kristus. Bukan hanya percaya, tetapi kita menghidupi dan kita mengalami damai sejahteranya. Maka salah satu tanda di mana kita hidup di dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus, dan kita berjalan dalam iman dan pengharapan dalam Kristus. Pastikan damai sejahtera itu ada dan memerintah dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita melawan Kristus, ketika kita memberontak Kristus, ketika kita tidak mentaati apa yang menjadi ketetapan hukum Kristus, ketika saudara dan saya tidak tunduk kepada apa yang menjadi perintah Kristus, perhatikan, damai sejahtera itu akan jauh dari hidup kita. Bedanya itu, ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka damai sejahtera memerintah dalam hidup kita. Ketika kita melawan dan jauh daripada hukum ketetapan Tuhan, maka damai sejahtera itu jauh dari dalam hidup kita. Kuncinya hanya itu. Maka orang berkata, Pak, apa sih kuncinya? Hidup kita benar atau tidak? Saya kata, ada damai tidak dalam hatimu, hidupmu? Kalau damai itu sudah mulai jauh dari hidupmu, hati-hati. Berarti kita sudah mulai keluar dan kita sudah mulai jauh daripada Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak berdoa, tidak damai. Kalau kita tidak memuji Tuhan, tidak menjadi damai. Maka kita bersyukur karena kita diingatkan akan kebenaran ini.
Tetapi ada orang yang sudahlah, Pak saya ini berdosa, bersalah ya, tenang saja, ini sudah ndablek ini. Hati-hati, hidup kita bisa menjauh daripada damai. Dan sehingga ada orang berkata, saya ke gereja, enggak ke gereja sama saja kok Pak. Wah ini hati-hati nih. Ya, hati-hati. Hati-hati. Sudah memulai sesuatu pekerjaan dengan doa dan tidak berdoa itu berbeda. Sudah mau tidur berdoa dan berdoa itu rasanya lain. Sudah bangun tidur berdoa dan tidak berdoa itu rasanya kan berbeda. Maka saya yakinkan kepada kita, kalau kita ini terus mengejar damai sejahtera dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya, maka kita memiliki sebuah kepekaan untuk kita bisa mengerti ada dalam kebenaran atau tidak dalam kebenaran Tuhan. Kita bohong, tidak bohong, itu udah mungkin wajahnya bisa tidak kelihatan, tapi yang tidak bisa dibohongi, damai sejahtera dalam hidup kita. Maka apa yang menjadi pengalaman pemazmur luar biasa, ini penting kuncinya. Bagaimana damai sejahtera itu bisa memerintah, bagaimana kita bisa hidup dalam mengalami damai sejahtera. Pengalaman daripada pemazmur Daud, mari kita akan baca Mazmur 62. Ya. Saya baca ayat yang kedua saja untuk kita. Nanti sudah bisa baca sampai ayatnya yang ke-13. Tapi saya ingin baca ayat yang kedua, mari kita akan baca ayat yang kedua saja. Ini hal yang luar biasa. Mazmur 62 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Maka rahasia bagaimana damai Tuhan itu memerintah dalam kehidupan kita. Kita terus senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu memerintah dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah hanya dekat Allah saja. Artinya apa? Hidup kita mau tidak mau hanya mengandalkan Tuhan. Hidup kita hanya menempatkan Tuhan itu lebih dekat ada dalam hidup kita. Hidup saudara hanya mau nempel atau lekat dengan Tuhan. Itu sebabnya di tengah situasi kondisi yang sulit, di tengah situasi kondisi yang penuh dengan tantangan, hari-hari ini, di tengah kondisi krisis ekonomi, krisis hal-hal yang lain, yang muncul di sekeliling kita, mari kita akan respon dengan mengejar damai sejahtera Tuhan. Kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dengan cara apa? Hidup makin dekat dengan Tuhan. Tempelkan hidup kita dengan Tuhan. Orang berkata, Pak, apakah dengan hidup cari Tuhan, dekat Tuhan cukup? Kita bisa makan, kita bisa yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Rumput di padang Tuhan pelihara, burung di udara yang tidak pernah diberikan makan oleh manusia pun, dia bisa hidup. Masakan kita sebagai manusia, buah karya Tuhan yang ilahi, biji mata Tuhan, harta kesukaan Tuhan, dibiarkannya untuk kita sampai jatuh dan tergeletak. Persoalannya, hati kita, hidup kita begitu mudah untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Maka saya katakan hari-hari kepada banyak orang yang sering kali saya ketemu, bagaimana apa yang saya buat Pak dengan situasi yang seperti ini. Kembali kepada Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang. Hanya dekat Tuhan saja kita akan kuat. Artinya apa? Tempatkan hatimu agar damai sejahtera itu memerintah dalam kehidupan kita. Memenuhi kehidupan kita. Maka jika damai itu ada dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya ketika kita bekerja, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, menghadapi problem mungkin yang kau anggap berat, situasi yang kau anggap mungkin itu paling menyakitkan, saya mau ingatkan, damai Tuhan mampu memberikan kekuatan, menghiburkan, bahkan memberi pengharapan ada dalam hidup kita. Bukan kita orang-orang yang siap mau mati. Bukan kita orang yang siap untuk terima nasib. Tetapi saya mau yakinkan kepada saudara,
Kalau damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, pengharapanmu dan pengharapan saya ada dan tetap ada dalam Tuhan untuk hidup kita. Itu sebabnya kenapa kita harus mengejar damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita harus membangun hal-hal yang baik supaya kita senantiasa kuat. Secara manusia sulit untuk kita menghadapi situasi ini. Tidak tahu COVID ini sampai berlangsung sampai kapan. Situasi yang seperti ini mau berjalan sampai kapan. Tetapi sampai hari ini saya bersyukur. Ada banyak orang sementara berkata, wah lebih enak Pak ibadah online itu. Hamba Tuhan bisa lebih, tugasnya lebih ringan. Ada lagi yang berkata, wah ibadah online itu persembahannya malah naik katanya. Bahkan dari mana-mana mereka yang lihat siaran online itu bisa kirim transfer uang. Ya memang itu pernah kita alami. Beberapa waktu lalu saudara perhatikan kita ada ibadah online. Ya persembahan kita naik itu. Ya betul itu naik betul. Ya. Nah sekarang ini persembahan dalam ibadah langsung begini. Saya kadang-kala sedih juga lihat amplop musik itu makin jumlahnya kecil. Sampai saya berpikir wah sudahlah, apa perlu tidak kasih amplop lagi? Itu secara manusia, betul. Tetapi ketika firman Tuhan ini diingatkan kepada saya terlalu yakin bahwa ketika damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita bersyukur kebutuhan untuk gereja tiap bulan tidak pernah ditunda ya Pak Karta. Pernah telat enggak? Duit dari mana? Yang jelas bukan dari setan. Dari jemaat, dari Bapak Ibu Saudara semua. Dan yang jelas itu Tuhan yang mencukupkan untuk kita. Maka saya tidak pernah menjadi takut dan tidak menjadi khawatir. Saya tidak menjadi lemah dan tidak menjadi lelah. Tidak peduli dengan kotak yang ada di depan sana. Ketika apa? Kita dekat Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Saya tahu hari-hari ini ada banyak pergumulan. Ada banyak tantangan. Di pekerjaan, teman-teman di Golden Flower hari ini masih terus bergumul ya Bu Evi. Ya. Saya konsultasi dengan beberapa orang, saya Pak sabar sebentar. Ya. Saya wis rak sabar jane saudara, wis rak sabar itu loh. Situasi ini begini itu melu rak sabar gitu loh. Artinya, tunggu sebentar Pak. Soalnya sebentar gitu pilkada sedang kondisinya dibatasi, wah semua begini. Kalau bikin situasi mau begini nanti, ya jadinya begini. Ya wis tapi sabar lah, wetenge wis rak sabar ya. Ya, kebutuhannya rak sabar kan begitu. Dan ini yang menjadi pergumulan beberapa teman-teman mungkin yang lain yang ada jualan es yang mungkin ya Pak Nanang ya Pak, gimana Pak Nanang? Ya rodok ngeluh katanya ya, tetapi Mbak Sri rak ngeluh ya Mbak, karena beda dia memulai sesuatu loh ya toh dengan doa ya toh, nak sampai yang untuk setoran piro kengko. Wah, gitu. Bedone itu ya, sama-sama suami istri nyurung gerobake padha. Sing siji sadurunge di ngiris blewah, ngiris lainnya apa? Sembayang. Sing siji gek nyekel gerobak mandek wis mikir sepi ora iki. Wah, ini. Tetapi ini pergumulan yang ada. Kita hadapi, yakin semua akan menghadapi seperti ini. Situasinya semua tukang parkir semua di pasar, bahkan yang lain, waduh semua muncul. Tetapi satu hal yang kita bangun hari ini, kejar damai sejahtera Tuhan. Dengan cara apa? Daud belajar dekat Tuhan. Tempatkan Tuhan menjadi bagian yang tepat. Prioritaskan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan sedetik pun dalam kehidupan kita. Tipu daya iblis luar biasa. COVID bisa menjadi tipu daya iblis. Untuk kita hanya hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Kondisi ini bisa membuat kita menjadi tipu daya iblis. Hidup-hidup kita itu hanya saling berkata. Maka pernah Pak Aswaranto berkata, orang makin tidak percaya firman. Betul. Gimana mau percaya firman? Situasinya begini. Maka disinilah kembali
apa yang menjadi bagian hidup kita. Damai sejahtera Tuhan itu harus memerintah dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan datang untuk kita. Sehingga ketika Tuhan itu datang, kita boleh berkata, Tuhan ini adalah hamba-Mu, sabarlah. Dan kiranya aku menjadi sesuatu yang layak dan patut datang kepadamu. Memang kadang-kala hal-hal yang sulit, yang berat untuk dihadapkan. Saya tidak tahu kalau Jawa Tengah nanti akan dilakukan PSBB lagi dan mungkin di situasi kita akan menjadi lebih sulit lagi. Tetapi saya mau ingatkan, situasi boleh sulit, justru semakin membuat kita makin dekat Tuhan. Makin cari Tuhan, makin kejar Tuhan, sampai damai sejahtera itu kuat memerintah ada dalam hidup kita. Berbahagialah kita pagi ini yang mendengar firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau ingatkan kepada kami. Mengejar damai sejahtera. Mencari damai sejahtera. Damai sejahtera itu sudah Kau anugerahkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Yesus itu ada dalam hati dan hidup kami. Memerintah di dalam kehidupan kami. Izinkan Yesus berdahta dan berkuasa dalam hati dan hidup kita. Menjadi Tuhan seutuhnya, seumur hidup kita. Menjadi Tuhan yang berdaulat penuh ada di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saudara, saya mau ingatkan, jadikan Yesus Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah di atas segala ilah. Dia adalah damai sejahtera satu-satunya yang sempurna. Jangan percaya jika ada damai sejahtera dan damai sejahtera yang lain ada di dalam hidup kita. Izinkan hari ini hanya Yesus yang bertahta dalam hatimu. Saya berdoa pagi hari ini. Mari kita akan letakkan tangan kita di dada kita. Terima kasih Tuhan. Engkau berkenan tinggal di dalam hidup kami. Bertahta dalam hati kami. Adakah damai itu engkau rasakan dan ada dalam hidupmu? Tutup matamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Dan katakan, aku percaya. Tuhan, engkau menjadi Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatanku. Dia gunung batuku. Dia perisaiku, dia kota bentengku. Dia adalah kekuatan penghiburanku. Dunia boleh berubah. Zaman boleh berganti. Menggoncang keadaan situasi. COVID-19 bereaksi. Tetapi hari ini dimulai damai sejahtera dalam hatimu. Engkau akan muncul menjadi pemenangnya. Engkau akan dapat menghadapinya. Engkau bisa sanggup melewatinya. Kami tidak mau menjadi seperti orang-orang Israel yang berjalan di padang gurun. Sekalipun ada tiang awan dan tiang api, sekalipun ada banyak mukjizat, namun bangsa itu kehilangan damai Tuhan dalam hati dan hidupnya. Dari tempat ini hamba berdoa. Kami bukan sedang memimpi atau menghayal. Kami bukan sedang merengek-rengek atau meminta belas kasihan kepada manusia dan dunia. Tapi hari ini kami mau bawa hati kami kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah sumber damai kami, sumber kehidupan kami. Kepadamu-lah kami datang berseru. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu dengan damai Tuhan. Diberkati pekerjaanmu dengan damai Tuhan. Diberkati dalam pergumulanmu dengan damai sejahtera yang tetap memerintah dalam hatimu. Diberkati hidupmu dengan damai di tengah-tengah apa yang menjadi setiap pergumulanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia dekat ada dalam hidupmu. Dia menyertai senantiasa dalam kehidupanmu. Alami mujizatnya. Alami pertolongannya. Alami kuasanya.
di dalam damai sejahtera Tuhan. Ini doa kami kepadamu pagi hari ini untuk firman-Mu. Yang lemah kami jadi kuat, yang sakit pun dijamah dan disembuhkan. Dan kami berdoa dari tempat ini, kelegaan menyertai hidupmu. Di dalam damai sejahtera Tuhan, terpujilah Bapa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah pagi hari ini yang sudah berjalan berlangsung dan memberkati kita melalui ujian terlebih juga firman. Ya, kita terus berdoa terus untuk bangsa di tengah-tengah situasi kondisi yang masih belum aman, tetapi harapan kita tema pada hari ini, damai sejahtera itu menjadi obat yang dahsyat untuk kita menghadapi semuanya. Untuk itu terus kita akan melihat beberapa hal berkenaan dengan pengumuman untuk gereja, mungkin bisa ditayangkan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari simak News minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam PRT Yerusalem pada hari Kamis 17 September 2020 jam 7 malam di gereja. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah pemuja pada hari Jumat 18 September 2020 jam 7 malam di gereja dengan acara kuis. Sekian News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, pada kesempatan ini juga saya sebagai gembala sidang bersama dengan seluruh pengurus dan jemaat turut berduka cita dan memberikan empati kepada keluarga besar, khususnya untuk Bapak dan Ibu Susanto, di mana pada hari Sabtu kemarin jam 7 pagi kakak dari Pak Santo, yaitu Ibu Emi Kristiana, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga di usia 79 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan penghiburan. Ini Pak Santo dan Pak Engki pergi ke Bandung terus ke Tangerang. Kiranya Tuhan memberikan senantiasa kekuatan dan penghiburan kepada keluarga semua. Nanti hari Senin ya Bu ya, akan dikremasi di Tangerang. Ya, itu saja mungkin pengumuman dan informasi yang ada, kiranya menjadi bagian untuk doa dan juga hal yang kita bisa dukung bersama. Mari jemaat kita akan bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak Pendeta Sukata akan menutup kita di dalam doa, sekaligus doa berkat kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami boleh dapat pimpinan-Mu melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami menaruh pengharapan kami seutuhnya hanya kepadamu dan kepada firman dan kepada janji-Mu saja. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berfirman, itu pasti Engkau akan melakukannya, dan Allah yang berjanji itu pasti setia untuk menggenapinya. Kami yakin dan percaya Engkau selalu Immanuel di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh memimpin kami dan memerintah di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh senantiasa menaruh pengharapan yang sempurna hanya kepada Tuhan kami,
yang kami kenal di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik, Kau mengasihi kami pada kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami rindu juga Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu Engkau memberkati secara khusus dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, di dalam masa depan bagi seluruh keluarga dan anak-anak kami. Kami yakin Engkau adalah Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa dan anugerahnya yang nyata di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita katakan sama-sama, amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.